wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, kelas 444C06, ingin memaparkan hasil diskusi kasus Humas Polri Verdi Sambo 2022 terkait pelanggaran kode etik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Razul Musa dengan NIM 4424128. Nama saya Muhammad Karam dengan NIM 442411572. Nama saya Salma Calima dengan NIM 442416565. Nama saya Muhammad Raja dengan NIM 442411722. Berikut paparan dari kelompok kami. Latar belakang. Public Relations atau PR memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi yang akurat, jujur, dan transparan kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, praktisi PR harus berpedoman pada kode etik profesi, terutama saat organisasi menghadapi krisis. Pada tahun 2022, kasus pembunuhan Brigadir J yang melibatkan Verdi Sambo menjadi sorotan publik. Pada awalnya, Divisi Humas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menyampaikan bahwa kematian Brigadir J terjadi akibat baku tembak dengan Baradae. Namun, hasil penyelidikan selanjutnya mengungkapkan bahwa peristiwa tersebut merupakan pembunuhan berencana, sehingga narasi awal yang disampaikan tidak sesuai dengan fakta yang terungkap. Perbedaan antara informasi awal dan fakta yang ditemukan kemudian menimbulkan kritik terhadap komunikasi publik Polri. Dari perspektif etika public relations, kondisi ini dapat dikaitkan dengan prinsip kejujuran, transparansi, dan akurasi informasi. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap Polri mengalami penurunan dan memunculkan krisis reputasi. Oleh karena itu, kasus Verdi Sambo menarik untuk dianalisis sebagai contoh pelanggaran kode etik profesi public relations dalam penanganan komunikasi krisis. Pada kasus Verdi Sambo 2022, terdapat 3 pelanggaran kode etik. Yang pertama, kurangnya transparansi informasi. Pada awal kasus, Humas Polri menyampaikan bahwa Brigadir J meninggal akibat baku tembak dengan Baradae. Namun, hasil penyelidikan selanjutnya mengungkapkan bahwa kejadian tersebut merupakan pembunuhan berencana. Perbedaan informasi ini menimbulkan pertanyaan publik mengenai keterbukaan informasi yang disampaikan oleh Polri. Yang kedua, tidak menjaga akurasi dan kejujuran informasi. Salah satu prinsip utama profesi public relation adalah menyampaikan informasi yang akurat dan jujur. Dalam kasus ini, narasi awal yang disampaikan kepada masyarakat ternyata tidak sesuai dengan fakta yang kemudian terungkap. Hal tersebut menyebabkan munculnya persepsi bahwa informasi yang diberikan belum sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi. Ketidaksesuaian antara informasi awal dan fakta yang terungkap menyebabkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Dari sudut pandang public relation, kondisi ini menunjukkan kegagalan dalam menjaga reputasi dan kredibilitas organisasi. Sehingga Polri harus melakukan berbagai upaya komunikasi krisis untuk memulihkan citra institusi di mata publik. Pada kasus Verdi Sambo, saya mengambil teori Situational Crisis Communication Theory atau SCCT yang dikembangkan oleh W. Timothy Combs, digunakan untuk menganalisis bagaimana sebuah organisasi merespon krisis dan mempertahankan reputasinya di mata publik. Dalam kasus Verdi Sambo, Polri menghadapi krisis besar karena adanya perbedaan antara informasi awal yang disampaikan kepada masyarakat dengan fakta yang kemudian terungkap selama proses penyelidikan. Situasi tersebut menimbulkan ketidakpercayaan publik dan merusak citra institusi Polri. Menurut teori SCCT, ketika organisasi menghadapi krisis yang disebabkan oleh faktor internal atau kesalahan dari dalam organisasi, maka organisasi memiliki tingkat tanggung jawab yang tinggi di mata publik. Oleh karena itu, organisasi harus memberikan informasi yang cepat, jujur, transparan, serta menunjukkan tindakannya untuk memperbaiki keadaan. Teori kedua yang saya ambil adalah teori agenda setting. Fungsi teori agenda setting dari media massa adalah kemampuan media massa untuk memilih dan menekankan isu-isu tertentu sehingga isu-isu dianggap penting oleh khalayak. Dalam kasus Verdi Sambo, berbagai media secara terus-menerus memberitakan perkembangan kasus mulai dari kronologi kematian Brigadir C, konferensi pers Polri, hingga hasil penyelidikan yang mengungkap fakta baru. Tingginya frekuensi pemberitaan tersebut membuat kasus ini menjadi perhatian utama publik dan mendominasi pembahasan di berbagai platform media. Bukti berita yang ditampilkan menunjukkan bagaimana media menyoroti perbedaan antara informasi awal yang disampaikan Polri dengan fakta yang kemudian terungkap. Akibatnya, masyarakat semakin fokus pada isu transparansi, akurasi informasi, dan kredibilitas institusi Polri.
Berdasarkan teori agenda setting, media tidak secara langsung memengaruhi apa yang harus dipikirkan masyarakat, tetapi memengaruhi isu apa yang dianggap penting untuk dipikirkan. Oleh karena itu, pemberitaan intensif mengenai kasus Verdi Sambo berhasil membentuk perhatian publik dan mendorong tuntutan terhadap keterbukaan informasi serta pertanggungjawaban institusi Polri. Teori ketiga yang saya ambil yaitu teori framing yang dikembangkan oleh Robert Altman, menjelaskan bahwa media membingkai atau menyajikan suatu peristiwa dengan sudut pandang tertentu sehingga mempengaruhi cara publik memahami suatu isu. Dalam kasus Verdi Sambo, sebagai media menyoroti kasus ini dari sudut pandang yang berbeda. Pada awal kasus, pemberitaan banyak berfokus pada narasi baku tembak antara Brigadir J dan Barada E. Namun setelah fakta baru terungkap, media mulai membingkai kasus sebagai upaya penghalang penyidikan, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran kode etik di lingkungan Polri. Bukti berita yang ditampilkan menunjukkan bahwa media menyoroti perubahan informasi yang disampaikan oleh Humas Polri. Perbedaan penyajian fakta tersebut membentuk persepsi masyarakat terhadap kredibilitas institusi dan penanganan kasus oleh aparat kepolisian. Berdasarkan teori framing, media tidak hanya menyampaikan fakta, tapi juga memilih aspek tertentu yang dianggap penting untuk ditonjolkan. Oleh karena itu, pemberitaan mengenai kasus Verdi Sambo membentuk cara masyarakat memahami isu transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab institusi Polri. Teori yang keempat yang saya ambil yaitu teori kredibilitas sumber. Menjelaskan bahwa efektivitas suatu pesan dipengaruhi oleh tingkat kredibilitas pihak yang menyampaikan informasi. Semakin tinggi kepercayaan publik terhadap sumber informasi, semakin besar kemungkinan pesan tersebut diterima. Dalam kasus Verdi Sambo, Humas Polri berperan sebagai informasi yang resmi yang menyampaikan perkembangan kasus kepada masyarakat. Oleh karena itu, kredibilitas Humas Polri menjadi faktor penting dalam membentuk kepercayaan publik. Seiring berjalannya penyelidikan, muncul perbedaan antara informasi awal yang disampaikan dengan fakta yang kemudian terungkap. Kondisi ini menimbulkan keraguan masyarakat terhadap akurasi dan konsistensi informasi yang diberikan. Berdasarkan kasus teori kredibilitas sumber, kejujuran, transparansi, dan konsistensi informasi sangat diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik. Dalam situasi krisis, kredibilitas sumber menjadi kunci penting dalam mempertahankan reputasi institusi di dalam masyarakat. Kesimpulannya, kasus Verdi Sambo 2022 menunjukkan pentingnya penerapan kode etik public relation dalam komunikasi krisis. Perbedaan antara informasi awal yang disampaikan dengan fakta yang kemudian terungkap menimbulkan penurunan kepercayaan publik terhadap Humas Polri dan institusi Polri secara keseluruhan. Berdasarkan analisis menggunakan teori SCCT, agenda setting, framing, dan kredibilitas sumber, transparansi, kejujuran, serta konsistensi informasi merupakan faktor penting dalam menjaga kredibilitas dan reputasi organisasi. Oleh karena itu, Humas Polri perlu mengutamakan komunikasi yang terbuka, akurat, dan bertanggung jawab agar kepercayaan masyarakat dapat dipertahankan dan dipulihkan.